Desain skematik yang sudah disetujui akan dikembangkan menjadi desain yang utuh. Apa itu desain yang utuh? Desain yang di dalamnya terdapat aspek-aspek detail yang berhubungan dengan pembangunan. Hal ini bertujuan agar desain kita bisa dibangun. Proses pengembangan ini adalah proses desain development. Apa saja sih yang harus ada di desain development? Mari kita bahas. Yang pertama adalah sistem konstruksi bangunan. Hal ini mengenai lokasi strukturnya, titik-titiknya ada di mana aja, baik kolom, pondasi, balok, serta ukuran-ukurannya. Biasanya akan ada konsultan struktur yang membantu kita mengurus hal ini, agar keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan. Namun sebagai arsitek, kita juga harus paham prinsip dasar menghitung struktur. Ya, agar minimal apa yang kita desain tidak menyalahi kaidah struktur yang ada. Setelah struktur, maka selanjutnya sistem mechanical electrical plumbing atau disingkat menjadi MEP. Ruang lingkupnya mulai dari lampu, saklar, stop kontak, TV, internet, AC, air, sistem kebakaran, lift, dan lain-lain yang berhubungan dengan hal itu. Kita nggak bisa pungkiri bahwa hal-hal ini tuh hal yang esensial dalam sebuah bangunan. Jadi selain estetika, kita juga harus memikirkan segi fungsinya nih. Bayangin aja kalau desainnya keren, tapi kelistrikannya bermasalah. Pasti orang tidak akan nyaman menggunakan bangunan itu. Jangan sampai desain kita hanya bisa dinikmati secara mata, namun nggak bisa digunakan dalam keseharian. Berikutnya mengenai bahan bangunan. Kenapa sih bahan bangunan itu juga penting? Karena dari bahan bangunan kita bisa menentukan banyak hal. Seperti gaya desain. Kalau industrial, bahannya banyak menggunakan beton, besi, dan kayu. Karena melalui bahan bangunan, kita bisa memberi informasi mengenai suasana yang ingin ditimbulkan pada ruangan itu. Jika beton, suasananya kan akan lebih dingin. Kalau kayu, suasananya akan lebih hangat. Selain memberi informasi, bahan bangunan itu bisa menentukan biaya yang harus dikeluarkan. Menggunakan bata merah dan bata ringan kan biayanya beda. Menggunakan struktur baja dan beton juga beda nilai ekonominya. Jadi pada tahap pengembangan desain ini bisa dibilang merupakan tahap pematangan konsep sehingga konsep bangunan sudah layak baik secara estetika namun secara fungsi. Nanti hasil dari tahap ini bisa berupa side plan, denah, tampak, potongan, dan perspektif. Setelah itu gambar-gambar tersebut akan dibuat lebih lengkap dan rinci dan dijadikan gambar kerja. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video saya berikutnya.